mengaku sempat kesal juga terhadap gosip-gosip miring. Namun toh ia dapat mengerti kebutuhan media serta tuntutan para pemburu berita. Sementara itu, personel Titu menyatakan sikapnya yang harus lebih berhati-hati jika berhadapan dengan media. Ya gimana ya sih, sebenarnya kesel juga, maksudnya ya kesel sih juga kesel, tapi ya apa boleh buat, emang resikonya kan seperti itu. Dan dari media itu kan juga kerjanya mereka kan, kita juga nggak bisa bilang lu jangan kayak gitu dong, tapi kan ya masing-masing punya pekerjaannya sendiri. Langsung wah kayak apa gitu, ketemu apa gitu. Eza mana? Eza. Ini siapa? Nyai mana Nyai? Nyai. Ini Nyai. Nyai. Eza? Eza? Malu-malu. Abi mana Abi? Oh ini Yai. Yai. Bagi Lucky Perdana, pendekatan tidak berarti harus pergi kencan ke tempat yang istimewa. Lalu, kemanakah biasanya Lucky membawa teman kencannya? Senyum menawan dan penampilan fisik yang prima tentu menjadi modal Lucky untuk terjun ke dunia entertainment. Untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya lantaran lelah karena harus syuting terus-menerus, Lucky sesekali menyempatkan diri ke salon untuk sekedar melakukan treatment seperti krim bat dan masas. Jika sudah begini, Lucky mengaku merasa lebih segar dan rileks, sehingga tidak jarang ia pun tertidur. Soalnya enak banget, langsung menghantam ke pusat syaraf. Jadi yang selama ini tegang karena aku kerja capek, juga jarang masas ya namanya Mbak. Masas juga jarang kan. Begitu di masas enak banget, kayaknya rileks gitu semuanya. Dari leher, tangan kiri, tangan kanan tuh kerasa. Yang tadinya capek sekarang udah enak, tinggal ini doang nih. Sampai ketiduran. Keberadaan Lucky Perdana di salon rupanya tidak semata-mata hanya ingin melepas penat. Lihat saja gadis manis yang ada di dekatnya. Tampaknya Lucky dan Dara cantik itu memang sepakat untuk jalan berdua. Keduanya tampak menikmati saat bersama sambil memanjakan diri di salon. Pesinetron muda ini mengaku bahwa ia datang ke salon tersebut karena ada event khusus yang sayang jika dilewatkan. Untuk menambah hangat suasana, Lucky pun mengajak gadis manis yang merupakan lawan mainnya di salah satu sinetron. Enggak sih, cuma karena ada event ini doang ya. Kalau enggak ya ngapain salon, orang dia juga punya salon kok. Mamanya punya salon gitu. Bisa, tapi kalau misal dianya sibuk, lagi kuliah atau lagi les atau lagi belajar ya aku tetap menghormati itu. Jadi kalau misal dia benar-benar ada waktu lowong, sikat bleh gitu. Dan ngomongnya sama dia tuh enak gitu, jadi nyaman aja gitu. Jadi akhirnya setiap hari ngobrol, setiap hari ini jadi kita jalan yuk, kapan yuk jalan gitu. Lucky memang masih samar untuk mengakui atau mengelak bahwa kini sadar atau tidak sadar dirinya sedang melakukan pendekatan terhadap Dara cantik itu. Tapi ada sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Ada pengakuan dari dasar hatinya bahwa gadis tersebut memang baik dan menyenangkan, sehingga pemuda gagah kelahiran 8 April 86 ini merasa mudah memahami karakter Dara cantik itu. Kalau mendekatkan diri sih, kayaknya apa ya? Kita berusaha untuk deket aja, nggak untuk mendekati gitu ya. Aku juga berusaha untuk profesional, jadi teman, jadi teman yang baik, jadi teman yang apa yang dia mau. Itu misal dia lagi sedih, aku juga bisa nghibur dia. Atau sebaliknya juga seperti itu. Jadi kalau untuk pendekatan yang lain mungkin nggak ada pikiran kayak gitu dulu.
PDKT nggak tahu juga ya dibilang PDKT atau enggak gitu, tapi ya kita sering bareng gitu sama pemainnya, sama Yukino gitu juga suka bareng, jalan bareng gitu. Sama-sama kok rame-rame kita. Dia tuh baik banget, lucu gitu. Terus dewasa, terus penakut. Kabar-kabari senantiasa memberikan informasi menarik dari dunia selebriti. Maka, tetaplah di channel paling oke ini karena liputan terkini yang dihimpun tim redaksi akan segera hadir menemui Anda. Di tengah karpet merah yang terbentang anggun, para selebritis tanah air berjalan tanpa ragu untuk menghadiri acara launching tabloid yang mengambil nama Extreme Shot. Para artis ini seolah tidak lagi takut berada di tengah bidikan kamera yang terus-menerus mengintai setiap gerak-geriknya. Bahkan artis-artis muda seperti Marshall Chandrawinata, Misha Chandrawinata, serta personel Titu menyatakan pendapatnya seputar keberadaan gosip dan eksistensi mereka sebagai artis. Menurut si kembar Marshall dan Misha saat ditemui pada acara tersebut, gosip dan artis merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Namun menurut personel Titu yang satu ini, gosip tidak akan menjadi masalah jika isi dari gosip itu positif belaka. Media itu nggak bisa hidup tanpa nggak ada gosip. Dan artis pun nggak bisa namanya nggak mungkin bisa naik kalau nggak ada gosip kan. Kalau dia cuma gitu doang, ya walaupun emang prestasi, tapi kalau namanya nggak ada gosip kurang asik sih sebenarnya kalau kayak gitu ya. Tapi sebenarnya sih inti utamanya media nggak bisa hidup tanpa gosip plus artis pun nggak bisa hidup tanpa media atau gosip. Selama gosipnya masih yang baik-baik, Selama gosip yang masih baik-baik dan maksudnya masih ngomongin tentang karir kita, bagaimana gitu ya, nggak apa-apa. Kakak beradik Marcel dan Misha serta pasangan kekasih Roger Danuarta dan Sheila Marcia sama-sama menyatakan sikapnya terhadap gosip yang kerap menjadi santapan mereka sehari-hari sebagai seorang public figure. Kalau misalkan digosipin ya selama kita merasa tidak melakukan hal yang digosipin itu ya it's fine with me. gosip kan itu adalah something yang bisa dijual dan menurut kita ya selama itu bukan kita atau dalam arti itu kita nggak ngelakuin atau kita nggak melakukan hal itu ya kita cuekin aja karena kejujurannya juga pasti akan terungkap. Bagi Roger sendiri, berita apapun termasuk gosip itu sendiri haruslah mempunyai dasar yang kuat sehingga berita itu dapat dipercaya dan valid adanya. Sementara si manis personel Titu yang satu ini menyatakan keuntungan dari media yang mengangkat berita seputar kehidupan selebritis. Kalau misalnya gosip jelek-jelekan kayaknya ya moga-moga sih punya alasan yang kuat lah. Soalnya kalau enggak itu kayaknya waste of time banget. Jadinya kita lebih cenderung untuk ya santai-santai aja lah. Partner kerja media bisa mengangkat citra nama baik seorang artis, bisa menurunkan nama baik seorang artis juga. Tergantung sama artisnya kayak gimana. Siapa yang tidak jengkel jika digosipkan? Demikian pula Misha dan Marcel. Dirinya mengaku sempat kesal juga terhadap gosip-gosip miring. Namun toh ia dapat mengerti kebutuhan media serta tuntutan para pemburu berita. Sementara itu, personel Titu menyatakan sikapnya yang harus lebih berhati-hati jika berhadapan dengan media. Ya gimana ya sih, sebenarnya kesel juga, maksudnya ya kesel sih juga kesel, tapi ya apa boleh buat, emang resikonya kan seperti itu. Dan dari media itu kan juga kerjanya mereka kan, kita juga nggak bisa bilang lu jangan kayak gitu dong, tapi kan ya masing-masing punya pekerjaannya sendiri.
Tanpa terasa 30 menit sudah berlalu. Kini saatnya saya Dini Aminarti beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Minggu, Senin dan Kamis jam 3 sore hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.